Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nurayla Zahro dari 11 Kimia Analis 2 akan menjelaskan tentang hak asasi manusia dan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Definisi hak asasi manusia. Sebelumnya, tujuan dari hak asasi manusia yaitu untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat manusia serta menjaga keharmonisan dengan lingkungannya. Ada berbagai macam pendapat mengenai hak asasi manusia, antara lain menurut John Locke berpendapat bahwa individu sesuai dengan kodratnya adalah makhluk yang bebas dan setara. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kebenaran manusia, negara hukum, pemerintah, dan setiap orang. Menurut Profesor Darji Darmodiharjo, bahwa hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Pada periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai 1945, pada periode ini ditandai dengan kemunculan berbagai organisasi pergerakan nasional. Di antaranya, organisasi yang lahir pada periode ini yaitu Budi Utomo pada tahun 1908 yang memperjuangkan hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Lalu, Sarekat Islam pada tahun 1911 memperjuangkan hak kehidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial. Lalu, Indis Partij pada tahun 1912 yang memperjuangkan hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan perilaku yang sama. Lalu, ada Perhitungan Indonesia pada tahun 1925 yang memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri. Yang terakhir, ada Pendidikan Nasional Indonesia pada tahun 1931 yang memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul, dan hak untuk turut dalam penyelenggaraan negara. Periode sesudah kemerdekaan pada tahun 1945 sampai sekarang. Pada periode 1945 sampai 1950, pemikiran hak asasi manusia pada periode awal pasca kemerdekaan masih menekankan pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat dan berkumpul melalui organisasi politik, dan hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pada periode 1950 sampai 1959, periode ini dikenal sebagai masa pemerintah parlementer yang menganut demokrasi liberal. Implementasi pemikiran hak asasi manusia pada periode ini memberikan ruang bagi perkembangan lembaga demokrasi seperti kemunculan partai politik dengan beragam ideologi, adanya kebebasan pers, pemilu dengan sistem multipartai, dan kendali parlemen atas pemerintah. Lalu periode pada tahun 1959 sampai 1966, pada periode ini merupakan awal masa demokrasi terpimpin di mana kekuasaan terpusat pada presiden. Akibat dari model pemerintahan ini adalah tidak adanya pemikiran hak asasi manusia. Pemerintah juga membatasi hak sipil dan hak politik warga negara, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pemikiran dengan tulisan. Lalu, periode pada tahun 1966 sampai 1998, periode ini dikenal dengan masa pemerintahan Orde Baru. Pemikiran hak asasi manusia pada periode ini dibagi ke dalam 3 rukun waktu,
yaitu pada tahun 1967, pada tahun 1970 sampai 1980, dan pada tahun 1990-an. Lalu, periode pada tahun 1998 sampai sekarang. Pergantian pemerintah dari Orde Baru ke Orde Reformasi memberikan dampak yang sangat besar terhadap penegasan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Pada periode ini, pemerintah melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 untuk menjamin hak asasi manusia. Pemerintahan pun menegaskan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. Pada periode ini terdapat pula Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia pada tahun 1998 sampai 2003 yang dirancang oleh Presiden B.J. Habibie melalui Keputusan Presiden Nomor 129 pada tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional. Hak-hak tersebut yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2003. Dari hak-hak tersebut mendapatkan Ranham. Ranham adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia. Ranham pun digunakan sebagai acuan kementerian lembaga dan pemerintahan daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Sasaran umum Ranham adalah meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Bab tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Definisi hukum. Hukum menurut Immanuel Kant ialah seluruh syarat-syarat yang dengan kehendak bebas dari satu orang dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Lalu, menurut E. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup, pemerintah, dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Menurut G.C.T. Simorangkir dan Jono Sastro Pranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Menurut S.M. Amin S.H., hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan masyarakat sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Lalu menurut Muhattar Kusumatmadja, hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Unsur-unsur dalam hukum. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tugas. Ciri dari hukum yaitu adanya perintah atau larangan yang harus dipenuhi oleh setiap orang agar tata tertib dalam masyarakat dapat dipelihara dan terlaksanakan dengan baik. Adapun kaidah hukum. Kaidah hukum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu berisi perintah, berisi larangan, dan berisi penegakan. Sistem peradilan yang ada di Indonesia.
Pada dasarnya, sistem hukum nasional Indonesia terbentuk atau dipengaruhi oleh 3 subsistem hukum, yaitu sistem hukum Barat, yang merupakan warisan para penjajah kolonial Belanda yang mempunyai sifat individualistik. Yang kedua, sistem hukum adat, yang bersifat komunal. Adat merupakan cermin kepribadian suatu bangsa dan penjelmaan jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Lalu, ada sistem hukum Islam yang sifatnya religius. Menurut sejarahnya, sebelum penjajahan Belanda datang ke Indonesia, Islam telah diterima oleh bangsa Indonesia. Sistem peradilan Indonesia dapat diketahui dari ketentuan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.